Setelah sekian lama tarik ulur, Indonesia dan Rusia kembali membicarakan kemungkinan pembelian jet tempur Sukhoi 35. Meski sempat terhenti karena tekanan internasional, hubungan kedua negara dalam bidang pertahanan tampaknya mulai mencair kembali. Dilansir dari inews.id, rencana pembelian 11 unit Sukhoi 35 senilai sekitar 18 triliun rupiah telah menjadi topik hangat sejak 2018. Namun, berbagai kendala termasuk tekanan dari Amerika Serikat melalui Undang-Undang KATSA membuat kesepakatan ini tertunda. Kini, dengan suasana politik yang lebih kondusif, kedua negara kembali membuka peluang kerjasama. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, menandai babak baru dalam hubungan bilateral, termasuk pembahasan mengenai pengadaan Sukhoi 35. Dikutip dari Airspace Review, meskipun pada 2019 Indonesia pernah memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian Sukhoi 35 akibat tekanan Amerika Serikat, Rusia tetap gigih menawarkan jet tempur andalannya. Moskow berharap hubungan kerjasama ini dapat kembali berjalan mulus. Menurut laporan dari Jakarta Globe, Rusia masih sangat berharap Indonesia akan membeli Sukhoi 35, mengingat pesawat ini dianggap memiliki kemampuan tempur yang mumpuni. Selain itu, pihak Rusia juga menyatakan bahwa negosiasi dapat terus berjalan seiring perkembangan geopolitik yang lebih stabil. Selain itu, Rusia tampaknya tidak menyerah begitu saja untuk meyakinkan Indonesia. Dilansir dari Zona Jakarta, meskipun sebelumnya Republik Indonesia sempat menolak, Rusia tetap berusaha membujuk dengan berbagai tawaran menarik. Seolah-olah Rusia seperti sosok mantan yang terus berusaha mendapatkan kesempatan kedua. Rusia juga menegaskan bahwa Sukhoi 35 merupakan jet tempur yang memiliki daya gentar tinggi dan cocok untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. Dengan kemampuan manuver lincah dan persenjataan canggih, pesawat ini dinilai mampu bersaing dengan jet tempur generasi terbaru lainnya. Di tengah situasi ini, muncul berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan pertahanan Indonesia. Beberapa pengamat menyebut bahwa keputusan pembelian Sukhoi 35 akan sangat bergantung pada keseimbangan hubungan internasional, terutama dengan Amerika Serikat. Meski begitu, Rusia tetap optimis dan percaya bahwa Indonesia akan melanjutkan rencana akuisisi tersebut. Mereka melihat potensi kerjasama strategis dalam berbagai bidang, termasuk transfer teknologi dan peningkatan kemampuan pertahanan udara. Pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sendiri masih belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan ini. Namun, gelagat positif dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa peluang pembelian Sukhoi 35 masih terbuka lebar. Meski diskusi mengenai pembelian Sukhoi 35 kembali mencuat, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan apakah keputusan ini merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia. Beberapa pengamat militer menilai bahwa akuisisi jet tempur dari Rusia dapat membawa risiko sanksi dari Amerika Serikat. Mengingat adanya Undang-Undang KATSA yang melarang negara-negara sekutu membeli peralatan militer dari Rusia. Namun di sisi lain, ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa keberadaan Sukhoi 35 dapat meningkatkan daya tangkal TNI AU dalam menghadapi ancaman udara. Dengan kemampuan super maneuverable dan sistem persenjataan mutakhir, pesawat ini diklaim mampu memberikan keunggulan di kawasan Asia Tenggara. Rusia pun menawarkan sejumlah insentif untuk memuluskan pembelian ini, termasuk kerjasama dalam bidang perawatan dan peningkatan kemampuan operasional. Tak hanya itu, Rusia juga menjanjikan alih teknologi untuk mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia. Menurut sejumlah sumber yang dikutip dari Airspace Review, negosiasi antara kedua negara masih berlangsung secara intensif. Pihak Rusia bahkan menyatakan siap memberikan skema pembiayaan yang lebih fleksibel guna mempermudah realisasi pembelian. Di sisi lain, Indonesia juga terus mempertimbangkan opsi lain dari negara-negara produsen pesawat tempur lainnya. Terlebih lagi, upaya modernisasi alutsista yang terus berjalan membuat pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam konteks geopolitik yang dinamis. Hingga saat ini, baik pemerintah Indonesia maupun Rusia masih merahasiakan detail perundingan. Namun, kabar baiknya adalah hubungan bilateral kedua negara tetap berjalan positif dengan atau tanpa Sukhoi 35. Sementara itu, di tengah antusiasme Rusia untuk tetap menawarkan Sukhoi 35, muncul juga suara-suara skeptis dari kalangan pakar militer Indonesia. Mereka berpendapat bahwa keputusan pembelian jet tempur ini tidak hanya soal kecanggihan teknologi,
tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan operasional dan dukungan logistik jangka panjang. Beberapa analis menyebutkan bahwa penggunaan Sukhoi 35 mungkin akan menghadapi tantangan dari segi interoperabilitas dengan alutsista lain yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Jika Indonesia tetap memutuskan membeli Sukhoi 35, diperlukan integrasi yang lebih kompleks untuk menyelaraskan sistem radar, komunikasi, dan manajemen tempur. Selain itu, pengamat hubungan internasional juga menyoroti potensi tekanan dari Amerika Serikat. Meski Rusia menawarkan sejumlah insentif dan kerjasama teknologi, Indonesia tetap harus mempertimbangkan hubungan strategisnya dengan Amerika Serikat, terutama dalam konteks modernisasi alat utama sistem persenjataan. Di sisi lain, Rusia tampaknya tidak ambil pusing dengan skeptisisme tersebut. Dilansir dari Jakarta Globe, pihak Rusia optimistis bahwa Sukhoi 35 akan tetap menjadi pilihan ideal bagi Indonesia, mengingat performanya yang telah teruji di berbagai medan tempur. Selain itu, Rusia juga terus menggaungkan nilai strategis dari kerjasama pertahanan antara kedua negara. Tak dapat dipungkiri, drama pembelian Sukhoi 35 ini masih penuh teka-teki. Apakah akhirnya Indonesia akan balikan dengan jet tempur Rusia ini atau memilih opsi lain? Yang jelas, babak baru dari hubungan pertahanan Indonesia dan Rusia tampaknya akan terus bergulir. Namun demikian, di tengah segala tarik ulur dan spekulasi, pemerintah Indonesia tetap berusaha menjaga keseimbangan dalam kebijakan pertahanannya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa keputusan akhir akan sangat mempertimbangkan kepentingan nasional serta dampak geopolitik yang mungkin terjadi. Dilansir dari Zona Jakarta, Rusia masih terus membujuk Republik Indonesia dengan menawarkan berbagai opsi pembiayaan dan kerjasama teknis. Mereka berharap bahwa Indonesia bisa melihat potensi besar dari Sukhoi 35 sebagai bagian dari modernisasi armada tempur TNI AU. Tak hanya itu, Rusia juga menawarkan pelatihan intensif bagi para teknisi dan pilot Indonesia agar mampu mengoperasikan jet tempur ini secara optimal. Bahkan, ada rencana pembukaan pusat pemeliharaan di dalam negeri guna memastikan ketersediaan suku cadang dan perawatan rutin. Di sisi lain, Indonesia juga tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Pemerintah memastikan bahwa setiap langkah akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas operasional, keberlanjutan logistik, hingga dampak politik internasional. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi terkait pembelian Sukhoi 35. Namun, dinamika hubungan antara Indonesia dan Rusia menunjukkan bahwa peluang kerjasama tetap terbuka. Apakah akhirnya jet tempur ini akan terbang di langit Nusantara atau justru tertinggal di meja negosiasi? Hanya waktu yang akan menjawab.